Selanjutnya, sambutan Ketua Program Studi Jurnalistik yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Enjang Muhaimin MAG, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Haji Dadan Suherdiana MAG, yang saya banggakan Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Dr. Haji Darajat Wibawa MSI, yang saya banggakan Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Bapak Encep Abdul Wahab MSI, yang saya banggakan Ketua Prodi Ilmu Humas Ibu Diah MSI, yang saya hormati, yang saya banggakan teman-teman di Hima, Ketua Presma Hima Jurnalistik, Ketua Presma Ilmu Humas, beserta tim. Juga yang saya banggakan para mahasiswa baru, selamat datang di Prodi Ilmu Jurnalistik. Semoga semuanya bisa enjoy, dan insya Allah ke depan kita akan belajar bersama untuk menuju sukses yang terbaik. Prodi Ilmu Jurnalistik itu sebuah prodi yang sebenarnya sangat luar biasa, penuh dinamika, juga penuh tantangan. Dan biasanya di ilmu jurnalistik itu orang menjadi begitu betah, karena di prodi jurnalistik kita belajar banyak hal terkait dengan kompetensi kejurnalistikan dan kompetensi kemediaan. Yang pertama, di jurnalistik saya ingin menjelaskan bahwa prodi jurnalistik itu sebuah prodi yang akan mengajak teman-teman mahasiswa untuk belajar bagaimana melakukan news planning, perencanaan pembuatan sebuah berita. Kita menentukan angle-nya apa, siapa narasumbernya, bagaimana topiknya, kemudian bagaimana nanti menulisnya, mau bentuk picture, strike news, investigasi, atau deep reporting. Nah, di sana akan diasah dalam kompetensi kejurnalistikannya. Yang kedua, bukan hanya news planning, Anda akan belajar tentang news hunting, memburu berita. Anda ke lapangan bisa dengan offline, ke TKP, Anda juga bisa dengan online dalam bentuk reportase online, ya. Sehingga Anda akan belajar menulis berita yang baik berdasarkan basis data yang benar dan akurat. Berbeda dengan informasi-informasi yang muncul di media sosial, yang kerap kali muncul dengan hoax atau berita-berita bohong. Yang ketiga, kompetensi kejurnalistikan yang kita pelajari nanti itu terkait dengan news writing. Bagaimana data yang kita peroleh dari lapangan, bagaimana perencanaan yang kita buat itu kemudian ditulis dengan tulisan-tulisan yang bagus. Apapun data yang ada dari lapangan itu bisa kita olah, bisa menjadi penulisan berita strike news, bisa dalam bentuk picture, bisa bentuk deep reporting, atau bahkan berita penyelidikan, investigative news. Nah, itu yang tiga. Kemudian yang keempat, kita akan belajar tentang news editing. Bagaimana berita yang sudah kita buat itu melalui proses penyuntingan, sehingga yang kita buat itu akan menjadi sebuah berita yang menarik dari sisi konten, juga dari sisi bahasa, gitu. Jadi tidak semrawut nanti bahasanya, bukan hanya sistematis, tetapi diksinya akan terpilih. Nah, tentu 4 dimensi kejurnalistikan itu akan kita pelajari, dilengkapi dengan news publishing. Bagaimana berita kita itu setelah dibuat, itu dipublikasikan. Nah, kita akan berbicara kemudian tentang dimensi kemediaan. Dimensi kemediaan kita akan belajar dari media yang konvensional sampai dengan media di zaman milenial. Media yang konvensional kita tahu adalah media cetak. Itu media tertua yang sudah melahirkan ribuan jurnalis ternama di dunia dan mampu melakukan kontrol terhadap banyak hal, termasuk pemerintahan dan sebagainya. Jadi peran seorang jurnalis itu sangat luar biasa, karena di tangannya dia bisa mengubah dunia.
Nah, itu dimensi yang pertama, kita akan belajar bagaimana berita untuk media cetak, bagaimana kita meng-up tulisan-tulisan yang menarik dengan berbasis media cetak. Karena menulis untuk media cetak akan berbeda dengan untuk menulis untuk media yang kedua, media penyiaran, baik untuk radio ataupun televisi. Nah, di dimensi ini kita akan belajar tentang bagaimana menulis, menggali, dan mempublikasikan atau menyiarkan untuk media televisi dan radio. Kemudian, dimensi yang terakhir itu dimensi yang kekinian, yang terkait dengan era new media, baik online atau dengan perkembangan media sosial jurnalisme, ya, jurnalisme media sosial. Sehingga kita berharap media sosial sekalipun kalau di tangan para alumnus jurnalistik itu akan melahirkan berita-berita juga yang berkualitas. Tentunya nanti kita akan berbicara bahwa media itu bukan hanya media tunggal sekarang, sudah terpadu menjadi konvergensi media, di mana media itu bersatu dalam berbagai platform, sehingga para jurnalis, mahasiswa jurnalistik diharapkan ke depan itu punya kemampuan multi platform, kemampuan menulis, kemampuan mengambil foto, kemudian bikin video dan sebagainya. Ini yang akan dipelajari oleh teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Barangkali yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa Anda sudah tepat di Prodi Ilmu Jurnalistik. Bersama kita maju dan bersama kita membangun kompetensi kejurnalistikan di masa depan. Jurnalistik, baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Jurnalistik atas sambutannya.